Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku tafsir salat. Dan kita akan melanjutkan tentang tafsir dari doa duduk di antara dua sujud. Terakhir yang kita baca adalah kalimat warhamni, rahmatilah aku. Setelah kita memohon maghfirah, Rabbighfirli atau Allahumma gfirli, berikutnya kita akan memohon atau kita memohon kepada Allah rahmatnya. Allahumma gfirli warhamni, kita mohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita telah menyampaikan perbedaan antara maghfirah dengan rahmat. Berikutnya kita akan membaca kalimat wajburni. Wajburni, tutupilah kekuranganku. Menutupi kekurangan ada dua. Yang pertama adalah menutupi kekurangan fisik, yang artinya menutupi musibah yang kita alami. Dalam bentuk Allah hilangkan kesedihan dalam hati, dan Allah ganti bagian yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik. Yang kedua adalah menutupi kekurangan jiwa, yang artinya Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kekurangan kita dalam melakukan ketaatan. Sehingga kita ketika membaca wajburni, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Ta'ala menutupi kekurangan kita dari sisi fisik, kekurangan karena kita mendapatkan musibah, kekurangan kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang gak nyaman. Dalam bentuk Allah hilangkan kesedihan dalam hati dan Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Salah satu di antara sifat Allah Ta'ala adalah Dzul Jabarut. Sebagaimana yang kita baca ketika sujud, Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azama. Dzul Jabarut. Dan Dzul Jabarut dari kata Al-Jabru. Al-Jabru memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah menutupi. Al-Jabru memiliki dua makna. Yang pertama adalah menutupi. Makna yang kedua adalah mengendalikan. Dan Rabbul Izzah Dzul Jabarut, karena dia memiliki kekuasaan mengendalikan semua yang terjadi di alam ini. Tidak ada yang bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga menutupi kekurangan-kekurangan yang dialami oleh hambanya. Sehingga banyak hal yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan kita. Ada orang barangkali penampilannya sehat, tapi sebenarnya dia mengandung banyak penyakit. Demikian pula kekurangan mental. Kita punya banyak dosa, tapi dosa-dosa itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu Dzul Jabarut, karena dialah Dzul Jabarut, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan sempurna dan dia menutupi kekurangan para hambanya. Baik. Makanya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita paham akan hal ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menutupi banyak kekurangan kita, maka akan muncul ketergantungan besar dalam diri kita untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sitruka ya Rabbi, tabirmu ya Allah. Dengan dosa-dosa yang kita miliki, kita mohon kepada Allah agar dosa itu ditutupi oleh Allah, sehingga kita tidak dipermalukan baik di dunia dan di akhirat. Berikutnya adalah warfa'ni, angkatlah derajatku.
mengangkat derajat, Allah mengangkat derajat para hamba di dunia dan di akhirat. Allah mengangkat derajat para hamba di dunia adalah dengan ilmu dan amal saleh. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah mengangkat orang yang diberi ilmu darajat, beberapa derajat. Sehingga orang yang memiliki ilmu dimanapun dia berada dihargai oleh masyarakat. Ketika dia konsekuen dengan ilmunya, dia komitmen dengan ilmunya. Bahkan terkadang ada orang yang tidak berilmu saja, yang kemudian dia dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang berilmu, itu kadang dia sudah memiliki derajat di masyarakat, sudah punya status sosial. Padahal sebenarnya dia nggak berilmu, tapi oleh masyarakat dianggap berilmu. Karena itu ilmu apapun yang dimiliki oleh manusia, itulah yang membedakan tingkat status sosial seorang hamba di hadapan hamba yang lain. Apalagi ketika hamba tersebut diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dunia. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu agama. Sebagaimana yang Allah firmankan, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah memberikan al-hikmah berupa ilmu agama, may yasha, kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, dan siapa yang diberi hikmah, diberi ilmu agama oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, berarti dia telah diberikan banyak sekali kebaikan. Sehingga kita sangat butuh agar kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Dan ketika ilmu itu diiringi oleh amal saleh, maka akan menambah wibawa seorang hamba. Dia berilmu dan dia mengamalkan ilmunya, sehingga komitmen dengan ilmu yang dia miliki. Sebaliknya, ketika ilmu itu tidak diiringi dengan amal saleh, maka ilmu itu justru akan menjadi penuntut baginya. Karena itu ada perkataan Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebuah kalimat yang sangat bagus ya. Beliau rahimahullah pernah mengatakan tentang macam-macam ilmu. Kata beliau, di sini saya bukakan sebuah pernyataan Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah, kata Imam Syafi'i, belum bisa, sebentar. Man ta'allama al-Qur'ana, barang siapa yang belajar Al-Qur'an, azamat qadruhu, maka akan menjadi tinggi kemuliaannya. Man ta'allama al-Qur'ana azamat qimatuhu, wa man tafaqqaha nabula qadruhu. Siapa yang belajar Al-Qur'an, maka dia akan menjadi manusia yang bernilai. Azumat qimatuhu. Wa man tafaqqaha, dan siapa yang belajar fikih, nabula qadruhu, maka akan menjadi unggul kemuliaannya. Wa man katabal haditha qawiyat hujjatuhu, dan siapa yang belajar hadis, maka qawiyat hujjatuhu, hujahnya kuat. Dia ketika berdalil menjadi kuat. Wa man ta'allama al-lughata raqqa tab'uhu, dan siapa yang belajar sastra, belajar bahasa Arab, raqqa tab'uhu, tabiatnya akan menjadi lembut. Wa man ta'allama al-hisab jazala ra'yuhu, dan siapa yang belajar ilmu hisab, maka logikanya akan menjadi unggul. Kemudian kata Imam Syafi'i di bagian terakhir, wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Namun siapa yang tidak bisa menjaga dirinya, ilmunya enggak ada manfaatnya.
ilmunya tidak memberikan manfaat baginya. Sehingga ada orang yang dia punya keunggulan dalam masalah bahasa, Masya Allah. Dia pintar bahasa Arab. Ada orang yang punya keunggulan dalam masalah fikih, Masya Allah, dia tahu khilaf-khilaf ulama. Ada orang yang punya keunggulan hafidz Quran. Dia paham tafsir, dia ngerti ilmu ini, ngerti ilmu ini. Tapi ketika dia tidak komitmen dengan ilmunya, tidak bisa menjaga dirinya, lam yanfa'hu ilmuhu, maka ilmunya tidak memberikan manfaat baginya. Sehingga ketika seorang hamba ilmunya ternyata tidak memberikan amal soleh baginya, maka ilmu tersebut tidak memberikan tingginya derajat dia baik di surga, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian mengangkat derajat di surga atau di akhirat adalah derajat ketika di surga. Sehingga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, warfa'ni, dan angkatlah derajatku di akhirat. Bentuknya adalah berupa derajat ketika di surga. Wahdini, dan berikanlah petunjuk kepadaku. Hidayah itu ada 4 macam. Yang pertama adalah hidayah yang bersifat umum, yaitu hidayah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada semua makhluknya. Tujuannya apa? Agar mereka bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi kehidupannya. Sehingga tujuan hidayah ini adalah agar mereka bisa melakukan aktivitas. Ini ibarat bekal bagi makhluknya, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi kehidupannya. Hidayah semacam ini dimiliki oleh semua makhluk yang hidup, termasuk binatang yang berakal maupun yang tidak berakal, sehingga mereka bisa mengenal makanan apa yang baik untuknya. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada. Dialah zat yang menciptakan, fasawwa, dan dia yang menyempurnakan, walladzi qaddara fahada, dan dialah yang menetapkan takdir dan yang memberi petunjuk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada seluruh makhluk. Maka Bapak Ibu bisa saksikan ya, kambing dia nggak mau makan daging sapi. Sapi dia nggak mau dikasih ayam panggang. Kemudian kucing dia nggak mau dikasih rumput. Sehingga masing-masing ya'malu ala syakilati. Dia bergerak sesuai dengan penciptaan yang Allah wujudkan untuknya. Sehingga kucing makanannya ini, ayam makanannya ini, ikan makanannya ini, binatang ini makanannya ini. Dan gak ada istilah keliru. Coba kalau misalnya ada orang yang dia merawat harimau sejak kecil, lalu tiap hari dikasih rumput. Dikasih rumput tiap hari. Kira-kira bisa nggak harimau itu bertahan untuk hidup? Jawabannya nggak bisa. Ya, sehingga sekalipun dia berusaha untuk, dan ini salah satu bantahan teori evolusi ya, katanya makhluk itu bisa mengalami perubahan disebabkan karena kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Ada harimau bayi misalnya, dirawat seseorang, kasih susu misalnya awalnya. Kemudian saat dia mulai beranjak besar, coba dikasih rumput tiap hari, sebagaimana kelinci. Bisa nggak kemudian dia merumput? Nggak bisa. Karena tabiatnya adalah makan daging. Tabiatnya makan daging. Atau misalnya ada orang merawat kambing. Lalu tiap hari dia dikasih nasi. Kasih nasi. Kembung itu perutnya. Mati mungkin itu kambing. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hambanya, menciptakan makhluknya, dan masing-masing punya tabiat yang berbeda-beda. Dan itu nggak keliru. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk bagi mereka untuk bisa bertahan hidup. Sehingga mereka tahu caranya untuk berkembang biak seperti ini. Caranya untuk makan seperti ini, mereka itu tahu. Saya pernah
ngasih ayam ya. Ngasih ayam ulat yang berbulu. Ada ulat berbulu yang warna-warni itu. Yang bulunya bukan bulu yang padat, bulu yang jarang-jarang. Dia nggak mau. Dia menghindar. Sehingga dia itu tahu ini berbahaya. Nah, sementara kita nggak ngerti dari mana dia tahu kalau itu berbahaya. Dia nggak mau makan. Kadang binatang dikasih sesuatu yang berbahaya, dia nggak mau. Ya. Misalnya kambing begitu ya. Anda kasih rumput berduri. Ya. Kadang dia nggak mau. Bukan melihat warna, dia taunya semuanya hijau. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Dia tahu ini berbahaya. Walladzi qaddara fahada. Itulah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk itu adalah berupa naluri untuk bertahan hidup. Sehingga sekalipun harimau itu ganas, suka memangsa, tapi dia nggak mangsa bayi harimau. Dia nggak makan anaknya. Tapi dia makan hewan yang lain. Dia makan hewan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Tayyib jamaah. Itulah salah satu di antara kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini. Yang kedua adalah hidayah berupa penjelasan antara yang benar dan yang salah. Hidayah ini bisa diberikan oleh siapapun yang memiliki ilmu agama, baik seorang nabi atau para guru agama. Nabi memberikan hidayah kepada orang kafir, kepada orang munafik. Ada yang mau dan ada yang nggak mau menerima. Seorang dai juga bisa seperti itu. Dia bisa memberikan hidayah kepada orang lain dalam bentuk memberikan nasihat, memberikan salam, memberikan saran, memberikan masukan kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi hidayah. Allah berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau Muhammad memberi petunjuk ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam statusnya adalah sebagai orang yang memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Karena beliau memberikan penjelasan. Dan seorang dai dia bisa menjadi ad-dal, sang pemberi hidayah. Nabi SAW pernah bersabda, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pelakunya. Ad-dalu 'alal khair berarti dia menjadi dalil. Orangnya namanya ad-dalu. Dia menjadi dalil. Dalil untuk menunjukkan kebaikan. Dan itu sangat mungkin dilakukan oleh manusia. Seorang ustadz menjelaskan seperti inilah akidah yang benar, yang wajib kita yakini. Seperti ini akidah yang gak benar, tolong tinggalkan, jangan diyakini, jangan dipercaya. Dan seterusnya. Sehingga ketika seorang hamba mengetahui mana yang benar, mana yang salah atas bimbingan orang lain, maka orang yang membimbing itu statusnya sebagai ad-dalu 'alal khair. Baik, selanjutnya. Yang ketiga adalah hidayatut taufiq wal ilham. Hidayah dalam bentuk taufik dan ilham. Yaitu hidayah berupa semangat untuk mengikuti kebenaran. Hidayah jenis ini hanya milik Allah Ta'ala. Makhluk tidak memilikinya. Makanya Nabi SAW dinyatakan oleh Allah, engkau Muhammad gak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kau cintai. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad
tidak bisa memberikan petunjuk man ahbabta, kepada orang yang kau cintai. Dan para ahli tafsir ijma' ini berkaitan dengan Abu Thalib. Ketika Nabi SAW mau mengajak pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam, tapi pamannya nggak mau. Dan pamannya lebih memilih untuk bertahan pada agama ayahnya, yaitu Abdul Muttalib. Sehingga dia mati membawa agama jahiliyah. Padahal Rasulullah SAW sangat berharap Abu Thalib bisa mendapatkan hidayah Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk memberikan hidayah kepadanya. Makanya Allah katakan walakinnallaha yahdi may yasha. Namun Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Walakinnallaha yahdi may yasha. Maka yang berkehendak ngasih petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hidayatut taufiq wal ilham. Hidayah untuk menerima kebenaran dan mau mengikuti kebenaran. Tayyib. Kita kalau mengingat cerita Abu Thalib, maka akan muncul rasa syukur besar dalam diri kita. Betapa Allah Ta'ala menyayangi hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah. Padahal kita tahu Abu Thalib, Masya Allah ya, hidup dengan Nabi SAW. Sezaman dengan beliau, satu tempat dengan beliau. Sezaman dan satu tempat. Ketemu beliau dalam satu ruangan. Tidak hanya itu. Abu Thalib punya jasa besar terhadap perjuangan Nabi SAW. Namun ketika diminta oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan Ya ammi Qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatun uhaju biha laka indallah. Nanti paman akan tak bela di hadapan Allah. Hanya ucapkan la ilaha illallah. Cuman satu kalimat ini saja. Namun Abu Thalib diingatkan, diancam oleh teman-temannya yang berada di samping kanan kirinya. Atarghabu am millati abik. Atarghabu am millati abik. Di posisi Abu Thalib sedang dalam kondisi sakit. Diingatkan oleh teman-temannya, dikasih ancaman. Apakah kamu, ya sambil perutnya itu ditusuk dengan tangan. Ditusuk pakai tangannya. Atarghabu am millati abik. Kamu benci sama agama bapakmu. Berani mengucapkan la ilaha illallah, berarti kamu membenci agama bapakmu. Ya. Fama ta'ala millati abi. Lalu Abu Thalib meninggal dengan mengikuti agama ayahnya, Abdul Muttalib, yaitu agama paganisme. Sehingga dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sementara kita, Masya Allah ya, kita nggak punya jasa terhadap perjuangan Nabi SAW. Apa jasa kita? Nggak ada. Kita juga hidup jauh dari tempat beliau. Kita berada di Indonesia, berada di luar jauh dari Madinah. Zaman kita, Masya Allah, lebih dari 1400 tahun. Sehingga secara waktu jauh, secara tempat jauh, kita tidak punya jasa untuk perjuangan beliau. Namun Allah kasih kita hidayah Islam. Sehingga kalau bukan murni karena kasih sayang Allah, tentu kita tidak bisa mendapatkan nikmatnya hidayah. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat adalah hidayah di akhirat. Yaitu hidayah untuk masuk surga. Dan inilah puncak hidayah. Karena itu penduduk surga menyampaikan rasa syukurnya ketika mereka telah masuk surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka penduduk surga mengatakan, Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alladzi hadana lihada, yang telah memberikan petunjuk kepada kami. Lihada, untuk masuk surga. Untuk bisa mendapatkan kenikmatan ini. Wa ma kunna linahtadiya, sungguh kami tidak akan mendapatkan petunjuk laula an hadanallah, jika Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Sehingga kalau kita nggak dikasih hidayah oleh Allah, kita nggak bisa dapat surga, jemaah.
Nah, dan ini rasa syukur yang diucapkan oleh penduduk surga pada waktu mereka masuk surga. Sehingga semua kenikmatan itu terlupakan selain satu nikmat, yaitu nikmat hidayah. Maka mereka tidak memuji Allah atau tidak mengingat nikmat-nikmat dunia. Alhamdulillah, dulu saya punya kekayaan sekian, dulu saya punya ini, dulu saya punya ini. Tidak, bukan itu yang diingat. Nikmat yang mereka ingat saat mereka masuk surga adalah nikmat hidayah. Sehingga nikmat ini dirasakan manfaatnya baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Makanya para ulama mengatakan nikmat itu ada dua. Nikmat ada dua. Ada nikmat muqayyadah. Apa itu nikmat muqayyadah? Nikmat yang terbatas. Di mana nikmat ini hanya bisa dinikmati oleh hamba, terbatas. Terbatas dengan apa? Terbatas dengan waktu dan tempat. Contohnya apa? Harta, jabatan, dan semua properti yang dibanggakan oleh manusia ketika hidup di dunia. Nikmat seperti ini sifatnya terbatas. Orang yang punya jabatan begitu selesai masa jabatannya, dia nggak tahu nasibnya. Apakah masih dihormati oleh masyarakat ataukah sebaliknya. Betapa banyak orang yang dulu berkuasa, kemudian begitu kekuasaannya dicabut oleh Allah, dia jadi orang yang sangat terhina. Ya. Dalam sejarah, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak membaca tentang itu. Demikian pula kekayaan. Ada orang punya kekayaan, tapi terbatas. Begitu dia sakit, gak bisa lagi menikmati kekayaannya. Ada orang punya kekayaan, begitu dicabut oleh Allah kekayaannya, dia habis semua hartanya. Nikmat seperti itu adalah nikmat muqayyadah. Apalagi ketika seorang hamba sudah mati, sudah. Dia gak bisa menikmati apapun. Nikmat muqayyadah yang sifatnya terbatas ini. Sehingga nikmat muqayyadah itu waktunya sangat pendek. Kadang sudah hilang sebelum pemiliknya mati. Sudah nggak ada sebelum pemiliknya itu meninggal dunia. Ada orang yang masih bisa menikmati sampai dia mati. Ada yang nikmat itu sudah nggak ada sebelum orangnya mati. Ya, sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya nikmat ini sangat terbatas. Itulah nikmat dunia. Yang kedua adalah nikmat mutlaqah. Apa itu nikmat mutlaqah? Nikmat mutlaqah adalah nikmat yang sebagaimana namanya mutlak. Dia bisa saya sebut tidak terbatas. Sehingga seorang hamba bisa menikmatinya. Baik ketika di dunia maupun di akhirat. Kita bisa merasakan nikmatnya iman. Kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Kita bisa merasakan nikmatnya dapat ilmu yang baru begitu kita belajar. Ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan. Alhamdulillah, saya baru tahu. Saya baru tahu sekarang. Ketika kita mendapatkan satu ilmu yang baru, seperti kita baru memakan sesuatu. Dan kita merasakan kelezatan makanan itu. Hadhihi min thamratil iman. Dan itu bagian dari buahnya iman. Makanya terkadang ketika kita belajar agama ya, membaca sebuah buku, ketemu maklumat-maklumat yang baru, ilmu-ilmu yang baru, rasanya seperti kita memakan sesuatu. Sehingga tidak heran orang itu terkadang gak terasa lapar, gak terasa capek, gak terasa haus disebabkan karena dia mengkonsumsi ilmu. Sampai bahkan kadang gak terasa ngantuk karena dia mengkonsumsi ilmu. Itulah nikmatnya ilmu. Dan kondisi semacam ini tidak dirasakan semua orang. Ada yang bisa merasakannya, ada yang gak bisa merasakannya. Banyak yang gak bisa. Kecuali mereka yang
diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, tipe pembelajar, karakter orang yang suka belajar, ketemu sesuatu yang baru itu rasanya seperti orang makan. Kayak ada sesuatu yang mengenyangkan baginya. Ketemu sesuatu yang baru. Itu ketika orang senang dengan ilmu. Tayyib. Nah jamaah, kalau kita senang dengan ilmu, suasananya seperti itu. Saya harap Anda punya suasana seperti itu. Cuman bagi mereka yang bukan tipe pembelajar, kadang belajar itu ya bukan kebutuhan. Dia nggak bisa sampai pada titik seperti itu. Bagi dia belajar ya belajar aja gitu ya. Artinya ada yang bisa menikmati maksimal, ada yang kurang bisa menikmati. Dan kita berkelas dalam masalah ini. Baik. Iman, Islam, hidayah adalah nikmat mutlaqah, di mana pemiliknya bisa merasakan kelezatan nikmat itu ketika di dunia. Dan dia juga bisa merasakannya ketika di akhirat. Dan itulah nikmat hidayah yang dipuji oleh penduduk surga saat mereka masuk surga. Berikutnya kalimat wa'afini, berilah aku keselamatan. Ada keterangan yang disampaikan oleh Al-Bujairami, beliau menjelaskan, wa'afini ay idfa' anni kullama akrahu min bala'id dunya wal akhirah. Berikanlah aku keselamatan, berikanlah aku afiyah. Artinya adalah jauhkan dariku semua bencana, baik dunia maupun akhirat. Ma akrahu, yang tidak aku sukai. Sehingga kita minta al-afiyah kepada Allah, dalam arti kita minta agar kita dijauhkan dari sesuatu yang tidak kita sukai. Apa yang tidak kita sukai? Masalah. Ya. Sehingga minta afiyah adalah minta kebebasan masalah, bebas masalah yang berat bagi diri kita, baik di dunia dan di akhirat. Nabi SAW pernah ditanya oleh Abbas, paman beliau. Lalu Abbas minta saran, doa apa yang terbaik? Dan Nabi SAW selalu menyarankan, Salullahal afwa wal afiyah. Salullahal afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyah. Masya Allah, katakan ini ya. Mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyah. Baik. Halaman berapa tadi? 230. Ketekan sampingnya. Alhamdulillah. Mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyah. Al-afwa wal afiyah. Al-afwa artinya adalah ampunan. Sehingga seorang ketika mendapatkan al-afwu dari Allah Ta'ala, maka dosanya tidak dipermasalahkan di akhirat. Al-afiyah artinya bebas masalah. Makanya sering digandengkan dengan istilah sehat. Sehat wal afiat. Ya, sehat wal afiyah. Sehat dan afiat. Artinya adalah dia mohon kepada Allah kesehatan dan juga mohon kepada Allah agar dikasih kebebasan masalah. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dan itu oleh Nabi SAW agar kita rutin membacanya setiap pagi dan sore. Allah Subhanahu wa ta'ala, atau beliau ajarkan untuk kita agar membaca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kita mohon kepada Allah bebas masalah. Karena seorang hamba kadang ketika dia hidup ada yang banyak sekali masalah. Bertubi-tubi dia dapat masalah. Utang belum selesai, masih ada masalah utang yang baru. Nanti istrinya juga ternyata ngutang. Orang tuanya kepentung utang, ini utang.
punya masalah dengan tetangganya, punya masalah dengan kawannya, punya masalah dengan keluarganya. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyah. Dengan terbebas dari masalah, maka orang bisa lebih fokus dalam beribadah kepada Allah. Ya, meskipun ketika kita punya masalah, kita dituntut untuk sabar. Namun, sebagai tindakan preventif, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dikasih al-afiyah. Kadang ada orang yang secara ekonomi bagus, kesehatan sehat, cuman dia punya masalah keluarga. Hubungannya dengan suaminya atau dengan istrinya nggak beres. Hubungannya dengan anaknya nggak beres. Hubungannya dengan saudara nggak beres. Banyak yang seperti itu. Nah, kita mohon kepada Allah semoga yang seperti ini kita berlindung kepada Allah dari yang seperti ini, dan kita mohon kepada Allah al-afiyah dengan harapan kalau kita hidupnya lebih nyaman, ya, tidak banyak masalah, maka kita bisa lebih fokus untuk melakukan hal yang bermanfaat. Ya, kita bisa berkarya untuk umat, kita bisa memberikan manfaat bagi umat dan seterusnya. Warzuqni, dan berikanlah aku rizki. Rizki bagi manusia ada dua, ada rizki untuk badan, yaitu sandang pangan papan. Dan yang kedua adalah rizki bagi hati. Itu adalah ilmu agama yang bermanfaat dan amal soleh. Ya. Dan seperti tadi kita sampaikan, seorang hamba ketika dia belajar dan dia bisa menikmati ilmu yang dia pelajari, itu seperti orang yang mengkonsumsi sesuatu. Sehingga dia bisa merasakan kelezatannya, dia bisa merasakan seperti memakan sesuatu. Baik. Kemudian doa yang kedua adalah kalimat Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dan ini diulang-ulang. Sumber doa dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, beliau pernah melihat Nabi SAW salat malam. Pada sebagian penggalan kisah diceritakan oleh Hudzaifah, wa kana yaq'udu fima bainas sajdatain. Dan Nabi SAW duduk di antara dua sujud, nahwan min sujudihi, yang lamanya sama dengan sujud beliau. Wa kana yaqul Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dan beliau membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Sehingga Nabi SAW duduk di antara dua sujud dengan cukup lama. Kita bisa memahami di situ beliau mengulang-ulang bacaannya. Rabbighfirli, 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 dan begitu seterusnya. Tayyib. Di sini saya tambahkan keterangan. Duduk di antara dua sujud yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika sholat malam cukup panjang. Karena duduk itu selama sujud beliau. Waktunya, rentang lamanya sama sebagaimana rentang sujud beliau. Sehingga membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli bisa dilakukan berulang-ulang, tidak hanya dua kali. Maka beliau baca Rabbighfirli, diulang lagi Rabbighfirli, Rabbighfirli. Berapa kali Pak? Wallahu a'lam. Yang jelas diulang-ulang dalam waktu yang cukup lama. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan duduk di antara dua sujud. Begitu selesai duduk di antara dua sujud, lalu kita sujud lagi. Tapi tidak saya bahas ulang, karena kita sudah bahas fikih sujud, sehingga nanti kita akan masuk tentang tata cara duduk istirahat dan beberapa catatan yang terkait dengan duduk istirahat. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.